Alfred Adler ini dilahirkan di Wina 9 Februari 1870. Alfred Adler ini melanjutkan studinya di Universitas Wina, mengambil jurusan kedokteran dan spesialisasi oftalmologi dan melanjutkan di lapangan psikiatri. Beliau menyelesaikan studinya pada tahun 1895. Setelah itu, Alfred Adler dan Freud melakukan kerjasama agar menjadi anggota masyarakat psikoanalisis Wina. Alfred menjadi presiden masyarakat psikoanalisis Wina. Persimpangan dengan pendapatnya dan menyebabkan Alfred Adler keluar dari anggota dan presiden masyarakat psikoanalisis Wina pada tahun 1911 dan Alfred Adler mendirikan yang baru dinamakan individual psikologi. Sejak tahun 1935 Adler tinggal di Amerika Serikat, melanjutkan praktiknya sebagai ahli penyakit saraf dan juga menjadi guru besar psikologi medis. Dia meninggal di Skotlandia pada tahun 1937 ketika dia sedang keliling perjalanan untuk ceramah-ceramah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara 7 prinsip teori psikologi individual milik Adler. Yang pertama tadi, superioritas. Pada dasarnya, menurut Adler, manusia itu memiliki rasa inferioritas di bawah sejak mereka lahir. Tapi, manusia itu mempunyai pemaknaan masing-masing yang berbeda-beda terhadap inferioritas mereka. Ada yang menganggap bahwa inferioritas tersebut dapat mempengaruhi ke segala aspek di kehidupannya. Ada juga yang menganggap bahwa inferioritas tersebut adalah hal yang biasa. Dengan adanya inferioritas tersebut, manusia memiliki dorongan untuk menjadi superior atau mencapai kesuksesannya masing-masing. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh subjective perception yang mereka miliki. Untuk mencapai sukses atau menjadi superior tersebut tergantung pada persepsi setiap individu tersebut. Untuk menjadi superior atau mencapai kesuksesan, manusia membutuhkan self-konsistensi dalam berperilaku. Selain itu, manusia juga membutuhkan minat sosial. Tanpa adanya minat sosial, maka akan terjadi penyelewengan dalam kehidupannya, seperti tindakan kriminal. Nah, minat sosial ini sangat dipengaruhi oleh pola asuh. Orang tua sangat berperan penting dalam pembentukan minat sosial pada anak. Pola asuh orang tua tersebut berpengaruh pada gaya hidup seorang anak. Jika pola asuhnya sehat, maka gaya hidup seorang anak pun akan sehat dan membentuk daya kreatif untuk mencapai kesuksesan. Nah, sedangkan jika pola asuh tersebut tidak sehat, maka gaya hidup seorang anak pun tidak akan sehat dan akan menjadi superior. Superior di sini superior yang merugikan, seperti ingin menang sendiri. Menurut teori Adler, seseorang dikatakan abnormal apabila minat sosialnya tidak berkembang dengan baik. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi abnormal tersebut. Pertama, ada cacat fisik yang buruk. Cacat fisik yang buruk akan menimbulkan rasa inferioritas yang berlebihan, menyebabkan seseorang menjadi kurang percaya diri, tidak punya keberanian, dan tidak mempertimbangkan perasaan orang lain. Yang kedua yaitu gaya hidup manja. Seseorang yang dimanja akan menjadi seorang pembangkang, ingin menang sendiri. Lalu selanjutnya ada gaya hidup yang diabaikan. Gaya hidup yang diabaikan akan merasa dirinya dikucilkan karena orang tua tidak memperdulikan dia. Pada dasarnya, setiap teori itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan teori Adler. Kelebihan yang pertama yaitu membantu para peneliti untuk membuat skala minat sosial. Contohnya yaitu social interest scale.
Dan yang kedua yaitu membantu para terapis, guru, dan juga orang tua untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya yaitu kekurangan teori Adler. Yang pertama yaitu secara klinis teori ini belum diformulasikan dengan rinci untuk diuji secara ilmiah. Dan yang kedua, belum ada bukti metodologis tentang teori ini. Dan yang ketiga yaitu secara empiris teori ini tuh belum mempunyai dukungan dari banyak pihak. Berikutnya adalah perbandingan teori Adler dengan teori-teori dari tokoh-tokoh lain. Yang pertama, menurut Adler, jiwa yang sehat adalah jiwa yang berhubungan dengan lingkungan di sekitarnya atau kehidupan sosial. Sedangkan menurut Freud, jiwa yang sehat adalah jiwa untuk berkarya dan mencintai. Jadi jiwa untuk berhubungan dengan dirinya sendiri. Yang kedua, menurut Adler, seseorang itu dimotivasi oleh dorongan sosial, di mana dorongan sosial itu muncul sejak seseorang itu lahir. Sedangkan menurut Freud, seseorang itu dimotivasi oleh dorongan seksual, di mana dorongan seksual itu muncul karena gaya hidup seseorang. Yang ketiga yaitu kepribadian menurut Adler adalah bagaimana seseorang itu kreatif mengkolaborasikan antara kepribadian yang dimiliki dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Sedangkan menurut Freud, kepribadian seseorang itu dibentuk karena adanya dorongan biologis mekanis yang terjadi dalam diri individu tersebut. Yang keempat yaitu Adler berpendapat bahwa kesadaran adalah sebagai pusat kepribadian, sedangkan Freud dia berpendapat bahwa ketidaksadaran adalah pusat kepribadian. Selanjutnya, Adler, Jung, dan Freud memiliki pandangan yang sama mengenai sifat biologis yang ada pada diri seseorang akan membentuk kepribadian. Perbedaannya, jika Adler, dia itu menekankan pada dorongan minat sosial. Freud dia menekankan pada dorongan seksual dan Jung menekankan pada pola pikir primordial.